Halo teman-teman semua, balik lagi nih di sesi bincang santai. Kali ini kita akan belajar tentang musik bersama Coach Pujo dan Naila Nur. Yeay. Oke guys, sebelum kita kenalan nih, kenalin dulu nih. Nama aku Acil. Nama aku Hafiz. Cin, BTW ngapain kita pakai baju batik kayak gini? Oh iya, karena kemarin tuh kita memperingati Hari Batik Nasional. Oh iya, kita belum kenalan dengan Coach Pujo dan Naila Nur. Silakan Coach Pujo. Terima kasih. Halo guys, kenalkan dulu, nama saya Pujo Adi Saputro. Kalian bisa manggilnya Kak Pujo aja. Kalau teman-teman pada suara bisa panggilnya Coach Pujo. Pokoknya jangan Om. Oke, berikutnya Naila. Halo semuanya, kenalin aku Naila Nur Arida dari kelas 8 Delta. Kalian bisa panggil aku Naila. Oke guys, sebelum kita masuk ke topik yang karena topiknya hari ini tuh kita bakal bicara tentang ekskul paduan suara. Jadi sebelum itu aku mau tanya ke Kak Hafiz. Kak Hafiz sudah ada pengalaman belum sih di dunia suara itu? Wah, banyak banget sih aslinya. Cuma aku mau nyebutin satu aja nih. Lagi banyaknya ya? Iya bener banget. Itu salah satunya itu nyanyi di kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu suaraku indah banget. Jadi suara emas ya. Kenapa ya Iya. coach kok di kamar mandi itu mesti suara kita tuh jadi langsung kayak suara emas kayak udah Jadi OTW itu juara kalian, satu. pertama kalian harus bersyukur. Bersyukur punya kamar mandi. Dari situ, oh kenapa ya kok bisa di kamar mandi bagus ya? Jadi bersyukur dulu punya kamar mandi. Oh kamar mandiku menyelamatkan aku. Coba kalian nyanyi di luar, bagus nggak Mas Yan? Saking bagusnya sampai hewan-hewan aja semua bagus sebenarnya. Oke guys, tanpa lama-lama nih langsung aja kita masuk ke topiknya. Oke, mulai dari pertanyaan pertama nih. Pengalamannya Coach dan Naila nih di bidang olah suara itu apa aja sih? Dari Coach dulu. Dulu ya, oke. Guys, tadi kalau cerita pengalaman berarti cerita sejarah loh, iya kan? Oh iya. Sejarah. Jadi sebenarnya saya itu sudah menyanyi sejak kecil. Jadi, ya walaupun sekedar bintang kecil di langit yang biru gitu ya. Dari TK pun sudah nyanyi TK, kemudian di SD ada paduan suara, kemudian SMP juga saya kembangkan di paduan suara, di SMA dan kuliah akhirnya saya yang tadinya cuma coba-coba gitu ya. Akhirnya saya terjun juga di situ. Nah, di kampus ini akhirnya saya sama kampus dipercaya untuk bisa ikut lomba-lomba ya. Akhirnya saya juga mewakili Indonesia untuk berlomba di Thailand waktu itu. Keren banget. Iya dong. Terima kasih. Jadi nanti di sini saya coba menginspirasi kalian juga. Jadi kalian kalau punya minat itu harus dikembangkan ya kan? Ya. Kalau punya minat harus dikembangkan. Kemudian paling nggak kalian bisa lah menyanyi atau bisa baca not gitu. Jadi nanti kalau kalian sudah kecemplung sekalian aja kecemplung gitu. Basah sekalian basah gitu. Sedalam apa Coach? Sedalam hatiku. Wow. Gitu. Jadi sekalian nyemplung sekalian di situ nanti kalian selain kalian jadi penyanyi bisa jadi coach kan. Nah, sekarang jadi bisa jadi profesi. Berarti seru banget ya Coach masuk ke dalam dunia suara itu. Itu dari kecil ya Coach, benar suka sama menyanyi gitu-gitu ya Coach. Dari kecil kemudian kan di keluarga juga difasilitasi kan. Di keluarga difasilitasi, di sekolah dimanfaatkan dengan betul-betul, cari ilmunya betul-betul akhirnya ya jadi tuh. Keren banget nih. Berikutnya Naila. Kalau pengalaman aku sendiri selama di SD itu dulu coba-coba aja sih Coach masuk paduan suara. Mulai dari kelas 3 sampai kelas 5. Nah itu ternyata aku malah kepilih jadi penyanyi tunggal. Oh, Keren gila, keren banget. banget. Jadi sampai sekarang mungkin mengikuti lomba-lomba gitu aja sih kegiatan. Oke. Keren-keren banget ya pengalaman dari Coach sama Naila ini. Ya bener banget Cin. Oh iya Coach, teknik olah vokal itu apa sih Coach? Ini langsung serius ya. Kayak langsung gitu. Iya, kita langsung. Jadi gini, ini to the point aja loh. Iya. Nah, tapi nanti bahasanya Belok-belok. Kita kan jalannya dari A sampai dari A sampai Z sampai abjad apa aja nih. Nah, oke. Jadi gini,
Jadi kalau orang mau nyanyi, salah satu yang harus kita munculkan adalah keberanian dulu untuk nyanyi, ya kan? Setuju nggak? Setuju. Ya, setuju. Pede Soalnya dulu ya, pede dulu. Pede dulu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa mengeluarkan suara gitu, misalnya diminta untuk menyanyi, nggak, lah kapan jadi nyanyinya? Ya kan? Iya sih. Itu. Jadi untuk saya pertama kali masuk ke suatu kelas di mana saya nggak tahu potensinya kelas ini seperti apa, akhirnya saya pertama tesnya dulu gitu. Jadi misalnya jadi dari situ kita bisa lihat bakatnya yang ada seperti apa dulu gitu. Jadi dia punya modal ini, oh ya saya punya modalnya seperti ini gitu. Jadi kan berarti setiap individu punya naluri untuk menyanyi tuh gitu. Mungkin karena dia kebetulan dia masuk ke kelas paduan suara, akhirnya terpaksa untuk nyanyi gitu. Ya, tapi gitu. Jadi untuk kalian mau nyanyi dulu itu yang pertama minat dulu, niat aja. Aku mau nyanyi. Mau nyanyi karena kalian sudah mau nyanyi, kalian punya kepercayaan diri untuk menyanyi, ya kan? Nah, setelah kalian punya kepercayaan diri untuk menyanyi, kalian akhirnya punya kesadaran, oh ternyata gini ya suaraku, misalnya, oh ternyata suaraku masih terlalu bulat untuk menyanyi pop misalnya. Oh ternyata suaraku masih terlalu cempreng untuk menyanyi klasik. Oh ternyata suaraku masih terlalu berat untuk menyanyi yang harusnya membutuhkan lagu-lagu yang ringan-ringan seperti saya dewasa, ya kan? Nah berarti itu kan dari situ selain kalian punya minat, punya niat, punya minat, punya kepercayaan diri, kalian juga harus bisa mengevaluasi diri ya. Nah itu modalnya. Habis itu kalian bisa, oh dari situ akhirnya belajar kan, oh ternyata gini ya cara menghilangkan kecemprengan ini yang sejati ini ya. Cemprengan Terus sih. gini ya cara menghilangkan kengowosan ini ya. Pengawasan ya. Pengawasan gimana nih Pengawasan. Baca? Apa itu? Oh yang kayak Baca hilang kan saya Oh, gitu. yes, gitu ya, baca. Iya, jadi Bocor dari juga. si suaranya jadi bocor. Saya bilang biasanya saya istilahnya ngewes, bocor, husky dan lain. Untuk istilah bocor-bocor itu caranya, oh gini loh guys caranya. Nah satu-satu dikulik satu-satu per suku kata. Oh akhirnya dari situ kalian bisa, oh gini tau menyanyi itu gitu. Nah sekali lagi terakhir tadi setelah kalian bisa mengevaluasi diri, akhirnya kalian bisa mengembangkan diri kan dari situ, ya kan? Oh ternyata aku gini ya, oh ternyata gini ya. Akhirnya setelah mengevaluasi kalian bisa mengembangkan diri, akhirnya kalian dalam hati sudah punya niat untuk menghibur orang lain. Karena gini, kalau kalian masih berniat untuk menghibur diri sendiri di jadi penyanyi kamar mandi, akhirnya kalian nggak akan pernah membenahi diri sendiri ya kan. Oh ternyata suaraku ngawas, kalian nggak membenahi diri sendiri. Nah, akhirnya kalian nyanyi di jalan gitu. Siapa yang mau nyanyi gitu kan? Nah itu karena kalian sudah ada mentornya, sudah ada yang mengevaluasi. Selain kalian juga bisa mengevaluasi diri sendiri, kalian harus cari mentor. Akhirnya belajarlah nyanyi itu gitu, akhirnya bisa jadi penyanyi. Oh iya coach, ngomong-ngomong lagu apa sih yang tersusah menurut coach? Tersusah ya. Tersusah menurut saya pribadi, karena saya lahir di lingkungan nyanyi yang asal-asalan gitu. Jadi kan saya masih mencari tuh, ya kan. Untuk yang paling mudah menurut saya adalah klasik, karena menurut saya suara saya itu sudah klasik gitu. Maksudnya suara saya itu bulat itu menurut saya ya, karena itu yang mengevaluasi diri saya sendiri. Saya tanya ke mentor juga, suaramu klasik sebenarnya gitu. Nah beberapa tahun belakangan dari 2016 saya mempelajari tentang pop. Oh ternyata ada ya selain klasik, pop itu ternyata ada tekniknya sendiri gitu. Nah berarti yang paling susah apa ya? Berarti selain dua itu, karena saya sudah belajar klasik sama pop, menurut saya yang paling mau saya pelajari kalau sekarang ada mentornya adalah lagu dangdut. Nah, karena gimana ya? Karena itu kan susah Ada banget. cengkoknya ya? Ada cengkok. Tapi kalau misalnya coach wes bosen lagu klasik gitu, sudah bosen lagu pop, coba lagu dangdut. Nah itu saya masih mikir-mikir cara ngajarin seperti apa ya. Tapi coba aja, mencoba ya kan. Tuh. Kalau Naila gimana yang tersusah gitu? Menurut Naila itu apa sih?
tersusah sama termudah nih. Nah, Iya. Kalau termudah sih klasik ya, soalnya dari SD emang karakter suaraku tuh cenderung ke arah seriosa. Kalau tersusah sama sih dangdut. Ya, Susah kayaknya orang bikin serius linknya. gitu kali ya. Iya. Karena seriusnya tuh kayak terbiasa Bulet, strike iya. gitu. Nadanya cuma satu, mulai dipanjangin, satu panjangin. Cengkoknya juga cuma mungkin 2 atau 3 Iya. nada. Kalau cengkok pop juga gitu. Jadi mungkin dari satu ketukan dibagi menjadi 4 nada gitu. Tapi kalau dangdut ini kayak 1/8 gitu. Ah. berarti kalau untuk yang tadi tuh dari Coach sama Naila itu yang tersusah itu dangdut ya. Iya dangdut sih. Lalu untuk kalau teknik vokal itu sebenarnya dari masing-masing orang itu banyak banget ya ternyata teknik vokal dari diri mereka sendiri gitu. Betul. Ya ya Coach. Nah ini kita masuk ke pertanyaan ketiga nih, yaitu adalah dengar-dengar nih ya, banyak yang bilang itu penyanyi itu udah ada anugerah dari lahir. Nah tanggapannya dari Coach sama Nela itu benar gak sih kalau banyak penyanyi itu udah anugerah dari lahir gitu? Nilai dulu kali. Oh ya. Kalau dari lahir mungkin iya, tapi kalau nggak dilatih juga sama aja kan. Iya. Jadi juga bisa yang langsung dilatih sebelumnya nggak punya bakat, jadi penyanyi yang profesional juga ada ya coach ya. Betul. Ya saya setuju sama Nina. Jadi menurut saya selain ya kita sudah punya modal ya, paling nggak punya modal dulu. Masa ngomong aja falas bisa. Ya. Misalnya. Kita nggak sih ngajarin tiba-tiba kayak fals. Iya. Jadi pertama memang salah satu itunya ada bakat dari Tuhan ya. Tapi kita kan bakat itu muncul dari apa sih? Karena mungkin orang tua kita dulu membiasakan kita untuk mendengar lagu-lagu, akhirnya kita ikut nyanyi, akhirnya kita Nina Bobo menirukan ya kan. Kemudian di sekolah TK misalnya ada bintang kecil di langit yang biru misal. Nah dari pembiasaan-pembiasaan itu akhirnya kita ternyata begini ya gitu. Jadi bakat itu sebenarnya juga muncul karena pembiasaan-pembiasaan ya kan. Nah setelah itu karena selain anugerah bakat karena pembiasaan itu, makanya kita bisa kita juga bisa munculkan bakat itu melalui latihan-latihan gitu. Jadi kalau misalnya murni harus punya bakat, kayaknya enggak deh. Harusnya setiap manusia, setiap orang itu bisa nyanyi karena ada niat, kemudian dilatih gitu. Berarti Coach dan Naila, berarti setiap orang itu sebenarnya punya potensi bisa menyanyi, cuman itu tergantung mereka mau ngelatih, mau niat atau enggak gitu ya Coach. Iya. Oh iya Coach, apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk belajar menjadi penyanyi? Apa ya? Oke, kayak tadi sudah saya bilang satu niat. Nah kan niat nawa itu menyanyi. Kalau ada nama itu Nawa kan, menyanyi. nama itu kan. Ya. Pertama niat dulu, saya mau menyanyi. Ya. Terus habis itu setelah saya mau menyanyi, jangan niat untuk nyanyi untuk diri sendiri ya. Sekali lagi, kita harus menyanyi untuk orang lain. Karena menyanyi untuk orang lain itu berarti kita sudah ada tanggung jawab nih untuk memperbaiki setiap kekurangan kita. Misal kayak misalnya suara kita tadi ngowos, berarti kalian harus cari cara nih biar tidak ngowos seperti apa. Cari cara misalnya suaranya masih di tenggorokan gitu ya. Ya harus cari cara biar suaranya nggak di tenggorokan gitu. Harus cari cara lagi misalnya suaranya terlalu cempreng ya caranya bisa Udah. seperti itu sih. Jadi apa tadi tanyanya Itu sejak dini, kalau kita nih belajar sejak dini atau mulai sekarang, apakah bisa jadi penyanyi? Bisa. Bisa. Karena terus dilatih akhirnya jadi penyanyi. Walaupun nggak profesional ya. Untuk skala ya udah nyanyi Hobi. aja hobi ya kan. Ini nyanyi nadanya tepat bisa didengarkan ya sudah aja sih. Kecuali kalau kalian menjadi penyanyi profesional harus cari mentor, kemudian harus cari mungkin label, artinya pasti profesional gitu. Kalau dari Naila gimana? Sama sih, yang penting niat dulu. Terus mungkin harus bisa
apa namanya kayak menjauhi tantangannya ya, kayak nggak boleh minum es, terus makan gorengan, makan makanan yang pedas. Tapi boleh sih makan coklat, boleh nggak coach? Boleh. Lebih baik makan coklat sih sebenarnya daripada makan es krim ya menurut saya. Karena es atau yang dingin-dingin itu menyebabkan pita suara kita yang tadinya sudah lentur akhirnya jadi tegang kembali gitu. Jadi kalau karena coklat itu untuk meningkatkan mood, ya setiap penyanyi juga harus meningkatkan mood kan ya, untuk menyampaikan hal. Jadi it's okay coklat. Wah, kita dapat ilmu Oh baru. iya dong. Oh iya, Jin, kita dari tadi belum dengar Coach Pujo dan Iya. Naila nyanyi. Kan dari tadi kan ini kita udah tentang nyanyi nih. Coach Pujo sama Naila, ayo dong. Coach Pujo suara emasnya aja ya. Coba, Coach Pujo Naila aja. dulu, Naila dulu, Enggak, Naila dulu. enggak, coachnya dulu. Coach dulu dong. Coachnya dulu. Nyanyi apa? Terserah, Coach. Terserah deh coach yang paling Yang lagi hits. Oke. hits gitu. Sekarang lagi hits apa? Sang Dewi nggak sih? Sama Dewi. Oke. Kebetulan tadi sebelum ke podcast ini saya melatih materi pop. Heran. Oke, di Paduan Suara kalian jangan takut. Di situ kita membagi sesi-sesi dalam setahun itu beberapa sesi ya. Kemarin yang sudah dilalui teman-teman itu sesi klasik sama sesi folklore. Tapi folklore kemarin masih perkenalan sih, belum. Akhirnya saya kenalkan sekarang dengan pop. Jadi deh sekarang saya mau nyanyi Sang Dewi tapi dengan dua style. Pertama stylenya Klasik. klasik, yang kedua pop. Saya balik aja karena kita kan base-nya pop ya. Iya. Pop dulu habis itu klasik. Oke. Aduh, udah sangat bener ya coach. Kami harus pas mendengarkan suara emas. Sempurna ini. Bahasa ya dekat ini. Kita harus Mendengarkan suara emas. Coach mendengarkan suara emas ya kan? Gimana? Kamera siap untuk Siap ketidakadilan. siap ya guys, siap tepuk tangan ya. Siapin makanan dulu ya guys ya, biar lebih enak gitu. Aduh bisa di skip nggak sih? Oke. Jadi saya pop dulu. Gimana kata-katanya? Ya. Walaupun kau bukan titik sendewa, ku takkan kecewa karena kau terbang bawa. Kayak liriknya gitu. Sorry. Gitu pokoknya kalau pop itu lebih ke mengejar ketepatan intonasi, kemudian setiap kata ya. Kata ada hanya ya coach ya. Jadi kemarin tadi saya latihkan tentang pop, yaitu per kata-kata itu harus diseleksi dulu ya kan. Walaupun kau bukan titik sendewa ya. Jadi setiap kata-kata jelas, setiap huruf vokal jelas, setiap konsonan kalau bisa kita kasih huruf H sedikit. Walaupun kau bukan titik sendewa. Oke, karena saya dari suku Jawa dan mungkin saya mengajarnya di Jawa, huruf yang paling ditakuti adalah B, D, G, P. Itu yang mesti selalu B, ya kan? Nah, itu malah hanya harus dikurangi sedikit. Walaupun kau bukan, nggak boleh. Jadi bedek ya. Nah, malah justru hanya harus dikurangi. Walaupun kau bukan titik. Oke, untuk huruf K itu harus jelas K, bukan. Ya. Terus ada lagi tadi apa huruf C? C. Kata-kata tadi. Titik sendewa, Percaya. ku takkan percaya. Ya benar-benar kalau ejaan nama itu ada TJ, jadi kayak TJ kayak digigit dulu. Percaya. Selain C ada huruf T, titik sendewa kayak T, D itu harus digigit dan banyak macamnya. Kalau kalian masuk ada suara ya kan. Oke, jadi kita dapat banyak banget ya ternyata pelajaran dari paduan suara ini. Gimana coach? Apakah ada banner-banner atau ajakan-ajakan? Silakan promosi Coach. Promosi coach. Oke. Jadi gini. Jadi kalian yang pertama kalau mau jadi penyanyi jangan takut dulu. Jangan takut, harus percaya diri. Ya, jadi kalau kalian masuk paduan suara, yang pertama saya itu adalah nyanyi dulu,
percaya dirinya mana gitu. Ini dulu percaya diri mana. Kemudian setelah percaya dirinya ada, dari situ saya bisa, oh ternyata anaknya bisa berkembang di lagu ini, oh ternyata anaknya bisa dikembangkan di sini. Jadi kalian jangan takut masuk paduan suara. Nanti aku bisa salahkan, nggak begitu dong. Di sini tugas coach selain untuk memberikan materi, yaitu selain itu kita harus membenarkan siswa dong, ya kan. Kalau misalnya kalian nyewes, ya gimana caranya kita untuk nggak nyewes gitu. Intinya banyak positifnya ya. Iya. Banyak positifnya. Banyak positifnya kalau kita ikut paduan suara, ikut klub apapun di SMP ini. Kalau kalian tekun, kalian mengkoreksi apa yang salah dari dalam diri kalian, kemudian kalian kembangkan, akhirnya kalian bisa jadi pro lah ya. Makanya join paduan Join suara. paduan suara dong. Aku aja itu paduan suara guys. Ya. Tadi saya masih menerangkan tentang pop ya, Iya. yang klasiknya di paduan suara. Iya, Lah, guys, kok join masalah? karena coachnya tuh seru, tuh materinya juga seru. Dan Dan suaranya top guys. emas. Nah, sorry. Suaranya emas. Ini aja kita masih yang pop loh guys, belum yang klasik ya. Pasti yang klasik lebih bagus kan, Cin? Betul. Oke. Kayaknya cukup ya untuk bincang santai kita kali ini tentang paduan suara. Kita dapat banyak banget materi dari Coach Pujo dan banyak juga pengalaman dari Naila dan Coach Pujo ya. Di sini kami ucapkan terima kasih untuk Coach Pujo dan Naila sudah meluangkan waktu ya untuk berbincang santai bersama kami. Terima kasih guys. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Bye guys. Bye bye. Bye.